Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Siva Arceta. Di video kali ini kita akan membahas tentang akses control list ya teman-teman. Nah, akses control list itu sama seperti video sebelumnya, yaitu kita memblokir atau menerima paket yang diizinkan. Di sini kita akan belajar dari contoh kasus. Kita buat topologinya dulu. Sini kita tambahkan dua router, lalu dua switch, dan di router 1 itu ada 6 PC, dan di router 2 ada 3 server ya teman-teman. Di sini kita hubungkan dulu, kita konekkan dari router ke router, lalu dari router ke switch, dan dari switch ke PC dan juga servernya. Oke, kita rapikan dulu topologinya. Lalu di sini kita jabarkan untuk IP-nya dulu ya teman-teman. Kita tuliskan saja di sini di router 1 FA00 itu IP-nya adalah 10.10.10.1/24, FA00 router 2 adalah 10.10.2/24. Kemudian untuk FA01 di router 2 itu adalah 192.168.1.0/24 ya teman-teman. Kita rapikan dulu. Nah, sedangkan untuk divisinya itu ada 3 VLAN. Kita bagi dulu ya teman-teman di sini. Kita warnai atau kita blok ya, dua-dua. Di VLAN 10 itu kita tandai dengan warna biru. Lalu ada warna hijau. Itu untuk VLAN 20. Kemudian ada warna merah untuk VLAN 30 ya teman-teman. Kita jabarkan IP-nya. Pertama itu ada VLAN 10 yaitu 192.168.10.0/24. Kemudian VLAN 20 yaitu 192.168.20.0/24. VLAN 30-nya adalah 30.0/24 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasikan, kita aktifkan interface dari routernya. Kita masuk router 1. Kemudian lalu kita matikan dulu, lalu kita drive yang ini, kita nyalakan lagi. Lalu kita masuk ke router 2. Juga sama, kita matikan dulu, lalu drive yang tadi, dan juga kita nyalakan. Kemudian di time forward dulu. Sekarang langsung saja kita mengaktifkan portnya. Di router 1, kita masuk ke interface rank FA00 sampai 1, kemudian no shutdown. Kemudian ke router 2, kita masuk ke interface ring FA00 sampai 1, kemudian no shutdown. Selesai. Di sini sudah menyala semua ya teman-teman. Selanjutnya kita ke switch 1 untuk membuat VLAN. Di sini yang terhubung adalah FA01 ya teman-teman. Jadi kita masuk ke interface FA01. Konfigurasi interface FA01. Kemudian lalu switch port mode terang. Selesai, kita buat VLAN-nya, yaitu pertama VLAN 10, kemudian VLAN 20, dan VLAN 30. Lalu kita masukkan portnya ke VLAN-nya. Pertama, yaitu di VLAN 10. Ada FA02 dan 3. Kita masuk interface rank FA02 dan 3, masuk ke interface rank FA02 sampai 3, kemudian switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Lalu exit, kemudian masuk port 20-nya, yaitu ada FA04 dan 5, yaitu interface rank FA04 sampai 5, kemudian switch mode akses, lalu switch port aksesnya VLAN 20. Kemudian untuk VLAN 30 ada FA06 sampai 7, FA06 sampai 7, kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Selesai untuk konfigurasi itu, lalu selanjutnya kita akan konfigurasi sub interface di routernya. Masuk ke router 1, kemudian di sini kan
FA00 ada IP-nya ya teman-teman, kita masukkan yaitu FA00, interface FA00, kemudian IP address 10.10.10.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Selesai. Kita buat sub interface untuk VLAN-nya. Masuk ke interface FA01 yang menuju ke switch. Langsung saja masuk ke interface FA01.10. Artinya FA01 akan masuk VLAN 10. Kita kemudian encapsulation.1q10 dan masukkan IP address 192.168.10.1 dan subnet masknya. Kemudian kita exit. Ini typo ya teman-teman, mohon maaf. Harusnya IP. Lalu kita masuk ke interface FA01.20. Encapsulation-nya .1q20 dan IP address-nya adalah 192.168.20.1 dan subnet masknya. Terakhir ke VLAN 30. Masuk interface FA01.30, encapsulation .1q30, kemudian IP address-nya 30.1 dan subnet masknya sama ya teman-teman. Itu selesai untuk sub interface-nya. Sekarang kita buat DHCP pool ya teman-teman, yaitu IP DHCP pool VLAN 10, enter, kita masukkan networknya 192.168.10.0 dan subnet masknya. Kemudian default routernya 192.168.10.1 dan DNS servernya adalah 8888. Selesai. Sekarang buat yang VLAN 20, IP DHCP pool VLAN 20, networknya adalah 20.0 dan subnet masknya. Kemudian default routernya adalah 20.1 dan DNS-nya masih sama ya teman-teman. Kemudian kita buat yang VLAN 30, networknya adalah 30.0, gateway-nya adalah 30.1 dan DNS-nya sama. Exit ya teman-teman. Itu untuk IP DHCP-nya. Sekarang kita aktifkan DHCP-nya pada PC-PC-nya. Pertama di PC 1 kita dapat 10.2, di PC 2 yaitu kita dapat 10.3, itu di VLAN 10. Di PC 3 VLAN 20 kita mendapatkan 20.2. Di PC 4 VLAN 20 kita mendapatkan 20.3. Sekarang ke VLAN 30 PC 5 kita mendapatkan IP 30.2, lalu di PC 6 kita dapat 30.3. Selesai di router 1. Sekarang kita ke router 2, kita tambahkan IP 10.2, interface FA00 ya, mohon maaf teman-teman. Lalu IP address 10.10.10.2 dan subnet masknya. Selesai. Sekarang masuk ke interface FA01, kemudian IP address 192.168.1.1 dan subnet masknya. Selesai. Sekarang kita akan konfigurasi IP DHCP server juga ya teman-teman. IP DHCP pool server, kemudian networknya adalah 192.168.1.0 dan subnet masknya. Kemudian default routernya adalah 192.168.1.1. DNS servernya itu sama, 8.8.8.8. Selesai. Sekarang kita ke switch untuk konfigurasi terang. Masuk ke switch, lalu masuk ke interface FA01. Kemudian switch port mode terang. Selesai. Kemudian sekarang kita setting DHCP di servernya. Masuk ke server, desktop, IP configuration, aktifkan DHCP-nya. Di sini dapat IP 1.2. Kemudian di server 2, desktop IP configuration, di sini kita dapat IP 1.3. Di server 3 kita dapat 1.4 ya teman-teman. Sekarang kita tes ping dengan command prompt ke server 3. Ping 192.168.1.4 dulu, kita ke server 3. Di sini terhubung ya teman-teman. Lalu kita coba ping ke server 2 yaitu 1.3 juga terhubung. Artinya bisa saling komunikasi antar server. Kita coba juga di VLAN-nya. Kita kirim paket di sini dari PC 1 ke PC 2 successful, dari PC 3 ke PC 4 successful, dari PC 5 ke 6 successful juga. Nah, tetapi jika dari VLAN ke server itu belum bisa komunikasi, agar bisa saling komunikasi, kita setting routingnya dengan dynamic routing OSPF. Nah, kalian tahu kan dynamic routing OSPF itu mengadvertise networknya ya teman-teman, artinya mempromosikan IP address. Nah, di sini PC-PC ini tidak bisa komunikasi dengan server. Di PC ini hanya bisa sesama VLAN dan antar VLAN ya. Di sini valid ya kalau dicek paketnya ya. Karena router 1 belum mempunyai routing ke 192.168.1.0.
0. Kita buktikan misalkan PC 5 ke server 3 yaitu ping 192.168.1.4 itu adalah destination host unreachable. Yang teman-teman artinya router 1 tidak mempunyai routing ke 1.0. Begitupun sebaliknya, di router 2 tidak mempunyai routing ke VLAN 10, 20, 30. Kita IP root di sini hanya ada 10.0, 192.168.10.0, 20.0 dan juga 30.0. Ini untuk routing antar VLAN. Sekarang kita konfigurasikan ke server, kita ketikkan router OSPF tanda tanya. Di sini proses ID-nya adalah bebas ya teman-teman. Di sini kita pakai yang satu. Lalu networknya adalah 10.0 dan wildcard bit-nya adalah 000.255. Kita tanda tanya lagi. Di sini kita akan memasukkan OSPF area, ID-nya yaitu area 0. Jadi network 192.168.10.0 dan wildcard bit-nya lalu area 0. Selesai. Kita buat juga untuk VLAN 20, kita ganti saja IP-nya, networknya jadi 20.0 dan di VLAN 30 kita ganti saja network jadi 30.0. Kita buat juga yang 10.10.10.0 ya untuk mengadvertise atau mempromosikan IP-nya. Sekarang kita ke router 2 yaitu router OSPF 2 karena tadi satu udah. Kemudian networknya adalah 192.168.1.0. Masukkan wildcard bit-nya dan area 0. Kita buat juga yang VLAN juga buat yang 10.10 ya. Mohon maaf ya teman-teman. Enter, selesai. Kita lihat do show IP route. Nah, di sini ada 3 OSPF yaitu 10.0, 20.0 dan 30.0. Itu routing yang ke VLAN ya teman-teman. Kita cek juga di router 1 do show IP route. Di sini ada OSPF dengan 192.168.1.0 dengan melewati jalur 10.10.10.0. Sekarang kita coba ping dari PC 6 ke server. Cek IP PC 6 tadi 33 ya. Di sini kita cek ping 192.168.1.3. Nah, sudah bisa terhubung ya teman-teman, bukan lagi destination host unreachable lagi. Karena dari router 1 dan router 2 sudah sama-sama mempunyai routingnya. Sekarang kita akan konfigurasi akses control list yang jadi akses control list itu sama seperti firewall. Di sini kita akan buat contoh yaitu memblokir VLAN 30 ke server. Nah, di sini akses list itu ada dua tipe ya teman-teman, yaitu standar dan extended. Sekarang kita akan coba yang standar access list dulu. Karena di sini server, maka kita akan konfigurasi di router 2. Masuk ke router, ketikkan access list, tanda tanya. Di sini ada 1 sampai 99 standar, lalu ada 100 sampai 199 itu adalah extended. Access list di sini kita akan menggunakan yang standar. Kita coba 1. Jadi akses list 1 tanda tanya lagi. Di sini ada deny, permit, dan remark. Untuk akses list itu selalu menggunakan deny dan permit ya teman-teman. Untuk deny artinya memblokir paket dan untuk permit itu artinya mengizinkan paket yang dikirimnya. Untuk deny. Lalu kita tanda tanya lagi. Di sini ada yang namanya host ya teman-teman. Kita bahas dari host. Untuk host artinya adalah hanya satu komputer saja yang diblokir. Misalkan ketikan access list dan deny host lalu IP-nya adalah 30.2, artinya nanti untuk IP tersebut akan diblokir. Lalu untuk ANI yaitu adalah yang lainnya itu tidak bisa komunikasi, berarti semua PC ini paketnya akan diblokir ya teman-teman. Untuk ABCD ini adalah network saja, artinya yang 10.20.30.0 itu akan diblokir. Jadi ABCD ini menggunakan network ya teman-teman. Langsung saja kita masukkan deny 192.168.30.0. Kita pakai yang ABCD saja, lalu masukkan wildcard bits-nya, kemudian kita tandanya. Nah, kalau misalkan ada CR saja, itu tandanya itu sudah selesai ya teman-teman untuk konfigurasinya. Kita cek do show access list. Di sini sudah ada deny 10 deny dengan network 30.0, artinya VLAN 30 akan diblokir. Nah, teman-teman tahu ya bahwa akses itu standarnya deny. Artinya kalau misalkan kita belum didefinisikan semuanya diblokir, terblokir. Meskipun kita sudah mengkonfigurasi memblokir hanya di VLAN 30, itu tetap saja VLAN 20 dan 30 tidak bisa berkomunikasi. Sekarang kita coba definisikan selain dari VLAN 30. Kita akses list, permit, akses list 1, permit, ANI. Artinya semuanya akan diizinkan kecuali yang kita sudah bikin VLAN 30.
kita do show. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa untuk VLAN 30 diblokir dan yang lainnya itu diizinkan. Itu di router 2. Sekarang kita gambarkan ya, misalkan dari PC 6 akan mengirimkan paket ke server 2. Jadi PC 6 akan masuk ke server. Dan di server akan masuk ke router, kemudian dari router akan masuk ke router lagi. Nah, kita akan di sini menanamkan access list-nya ya. Nah, access list ini ada yang namanya direct street. Yaitu di sini kita tadi arahnya kan masuk dari router pertama, FA00, masuk ke FA00 juga. Nah, dari FA00 ini artinya masuk, dan di FA01 ini artinya keluar ya, teman-teman. Berarti untuk FA00 itu di resign in, dan untuk FA01 ini adalah direction-nya out. Jadi blokir paketnya FA00 dan FA01 gitu ya, teman-teman. Sekarang kita buat interface access group, tag 1 kita tanda tanya dulu. Nah, di sini ada in dan out. Kita pilih yang out karena kita mau memblokirnya di FA01. Exit, kemudian cek kirim paket dari PC 6 ke server 2. Di sini adalah valid. Kemudian kita coba lagi dari PC 4 ke server 2 itu sukses ya, teman-teman. VLAN 10 PC 2 ke server 1 itu sukses juga ya, teman-teman. Kemudian kita ke router 2. Kita cek do show access list. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada peringatan 2 match dan 1 match dan 3 match. Artinya kita sudah melakukan 1 kali mengirimkan paket pada VLAN 30 dan 3 kali mengirimkan paket pada semuanya atau selain VLAN 30. Jadi VLAN 30 ini tidak bisa mengirimkan paket ke server 2. Atau kita coba misalkan VLAN 30 kirim paket ke server 3. Di sini kita akan valid ya hasilnya. Lah, valid artinya teman-teman VLAN 30 ini benar-benar diblokir paketnya menuju server 1, 2, 3. Namun di sini contoh kasusnya kan VLAN 30 itu diblokir paketnya menuju server 2 saja. Tidak menuju ke server 1 dan 3. Oke. Sekarang kita akan coba melakukan direction-nya di router kedua. Di sini kita melakukan direction-nya di router 1, FA01 dan FA02. Jadi direction-nya adalah in. Kita hapus dulu yang out tadi. Kemudian kita do show access list. Nah, oke, masih ada. Nah, di sini access list ini tidak menanamkan di FA01 atau FA00. Kita tidak ngaruh apa-apa ya, teman-teman. Coba cek kirim paket dari VLAN 30 ke server. Di sini hasilnya successful. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi atau kita tanamkan access listnya di FA00. Seperti yang teman-teman tahu ya, bahwa PC 6 ke server 2 itu tadi sukses ya. Kita coba mengirimkan lagi konfigurasinya. Kita masukkan lagi. Nah, sini kita masukkan IP out ya, teman-teman. Nah, sekarang kalau ini PC 6 ke server adalah hasilnya valid sambil kirim paket, dan ke router itu sukses ya, teman-teman. Jika ke router itu akan sukses. Dari PC 6 ke router 2. Nah, misalkan kita pindahkan access list-nya menuju ke FA00, yaitu kita hapus dulu yang tadi, kita no IP access group 1 out. Nah, itu kita no, lalu kita exit, kemudian interface FA00 masuk dulu, kemudian IP access group 1 in ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita blokir di FA00 atau menanamkan access listnya di FA00, itu artinya kita memblokir dari router sampai ke server. Kirim paket dari PC 6 ke server 1. Di sini valid. Nah, itu kenapa kita konfigurasi access listnya di router 2. Kalau kita coba konfigurasi access listnya di komputer pertama, misalkan di FA00 dan di FA01, yaitu artinya untuk FA01 adalah in dan untuk FA00 itu adalah out. Makanya misalkan kita konfigurasi di router 1, itu kita tanamkan access list di FA01. Artinya kita akan memblokir ke router pertama. Ke router 2 sampai ke server juga, teman-teman ya. Jadi VLAN 30 tidak bisa mengirimkan paket ke router 1, router 2 dan server-server ini. Kita coba konfigurasi access listnya di router 1 ya, teman-teman. Kita hapus dulu yang di router 2.
Kita masuk ke router 2. Kita masuk ke router 1. Di sini kita masukkan ke no, lalu kita exit, kita do show run, spasi 3 kali, lalu kita copy access list yang tadi. Nah, yang ini kita copy. Kemudian masuk ke router 1, lalu kita masukkan access list 1. Nah, yang tadi kita paste ya teman-teman. Lalu kita do show access list. Oke, kita coba tanamkan atau kita definisikan di FA01. Itu sudah ada ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke interface FA01.30, lalu IP access group in 1 in. Sekarang kita coba 30 ya teman-teman, lalu IP access group 1 in. Lalu kita coba kirim paket, kita do show access list. Nah, situ sudah ada juga. Kita kirim paket dari PC 5 ke router 1. Di sini valid ya teman-teman. Lalu dari PC 5 ke ke router 2 itu juga valid, dan juga dari PC 5 ke server itu juga valid semua ya teman-teman. Kita coba cek lagi do show access listnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 match ya teman-teman. Lalu kita coba kirim paket dari VLAN 30 ke VLAN lain. Terus kita cek lagi. Kita kembalikan lagi ya teman-teman, no IP access group 1 in-nya. Lalu kita ke router 2, kita kembalikan masuk ke interface FA01, IP access group 1 out ya teman-teman. Kirim paket dari PC 6. Kita coba kirim paket lagi ya teman-teman. PC 6 ke router 1 itu hasilnya sukses. Lalu dari PC 6 ke router 2 adalah sukses juga, tapi kalau ke server adalah valid ya teman-teman. Oke, begitu teman-teman untuk direction access listnya. Kenapa ditanamkan di router kedua? Sekarang selanjutnya kita akan mencoba menanamkan sebuah kasus lagi ya teman-teman. Sekarang kita akan mencoba memblokir PC 2 ke server. Router 2 lalu masuk access list 1, kita tanda tanya. Di sini access list ada deny, permit, terima. Kita pakai yang deny. Lalu kita pakai yang host. Kemudian kita pakai PC 2 yaitu IP-nya adalah 10.3. Host PC 2 192.168.10.3. Lalu kita do show access list. Sini ada ya, sudah ada semua. Nah, kita coba kirim paket dari PC 2 ke server. Di sini successful. Kita ke router 2. Kita do show access list. Nah, di deny 1.3 ini tidak bertambah ya matchnya ya teman-teman. Yang bertambah di permit ANI. Berarti yang 10.3 ini masuk ke permit ANI karena di access list itu melihat dari atas menuju ke bawah. Nah, di FR ada 10, 20, 30 namanya adalah sequence number. Artinya bahwa access list itu melihat dari sequence numbernya yang terkecil ya teman-teman. Semakin kecil sequence numbernya itu akan diutamakan. Begitu ya teman-teman. Jadi yang tadi PC 2 mengirimkan paket ke server terus di access list itu akan menjadi sequence, itu akan melihat dari sequence number yang pertama. Di sini yang pertama ada 10, deny 30.0 itu tidak cocok. Di sini ternyata. Nah, selanjutnya akan melihat lagi sequence number yang kedua yaitu 20 permit ANI. Oh, di sini diperbolehkan semuanya. Jadi 30 deny, 10.3 tidak dianggap, atau yang dianggap adalah permit dan ANI ini. Nah, untuk solusinya yaitu sequence numbernya harus di bawah 20 ya teman-teman.
kita masuk ke interface F01. Kita buat segmen numbernya di bawah 20 agar bisa ya teman-teman. Kita masuk interface F01. Lalu kita IP access list standar 1 ya teman-teman. Artinya kita masuk ke access list yang pertama. Kita note 30, artinya kita menghapus sequence number yang 30. Lalu kita do show access list. Nah, bisa dilihat bahwa sekarang yang sequence 30 sudah menghilang. Sekarang kita bisa bikin access list di PC2, ini berada di atas sequence 20. Misalkan kita buat sequence numbernya yaitu 11, mohon maaf ya teman-teman, lalu 12 deny host IP-nya, lalu do show access list. Di sini bisa dilihat sekarang berada di atas sequence number yang 20 ya. Artinya sekarang PC2 tidak bisa berkomunikasi dengan server. Kita coba cek dari PC2 ke server. Di sini hasilnya akan valid ya teman-teman. Terus kita coba kirim paket lagi ke PC3, itu juga valid. Ke server 3, mohon maaf ya teman-teman. Jadi untuk ke semua server akan valid. Sekian video penjelasan dari saya tentang akses control list. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.